Prime, podcast for curious mind. Hai teman uang bicara, ketemu lagi bareng saya Puri Anindita. Kamu tahu dong brand sepatu kayak Aero Street atau parfum HMNS, atau kalau yang suka ngopi, tahu Tuku dong. Brand-brand yang barusan disebut udah jadi juara di kelasnya. Nah, untuk kamu yang lagi ngerasa, wah mau ngerintis bisnis atau sudah mulai bisnis, penasaran gak sih kenapa mereka-mereka ini bisa sukses? Ada satu komponen yang sering terlupakan sama pebisnis UMKM, yaitu brand purpose. Apa itu brand purpose? Kita bahas langsung bareng Planning Manager Ogilvy Nerissa Nadine. Langsung aja kita obrolin di Uang Bicara. Teman uang bicara, kalau saat ini selain merasa sebagai geng kelas menengah, tapi juga punya side hustle, merintis bisnis, masih skala UMKM, pengen naik kelas, mungkin sudah marak, sering terdengar kata-kata, iya dibenerin lagi dong brandingnya, harus punya brand purpose dan sebagainya. Nah, kita mau ulik lagi nih, sebenarnya apa yang dimaksud brand purpose, bagaimana kita yang di tengah-tengah ini memaksimalkan potensi. Ayo kita ngobrol sama ahlinya. Sudah bareng kita Planning Manager Ogilvy, Mbak Nerissa Nadine yang biasa disapa Mbak Sasa. Hai Mbak. Halo. Makasih udah nyempetin main ke sini, langsung tembak aja. Aku nggak mau jadi orang yang setahu dulu ya, benar-benar mulai dari basic aja dulu. Kita sering dengar kata branding gitu ya, kalau di Indonesiain jenama gitu. Tapi terus sambil percakapan soal itu terjadi, suka ada kata-kata atau buzzword namanya brand purpose. Apa sih yang dimaksud brand purpose? Apa yang dimaksud branding? Dan kita harus mulai dari mana kalau usaha kita mau naik kelas? Silakan. Oke, tembakannya diterima loh, thank you banget. Sebenarnya menarik banget pertanyaan. Sebenarnya menarik banget topiknya, bahkan waktu lumayan aku di-share gitu kan. Oh, kita mau ngomongin soal brand purpose nih Kak. Ih, seru ya, karena mengingat sebenarnya itu adalah satu hal yang aku udah lama banget nggak bahas, atau udah lama banget nggak banyak brand yang tiba-tiba datang, aku punya brand purpose ini, apa sih yang bisa kita lakukan? Mungkin kalau aku balikin ke pertanyaan tadi gitu kan, sebenarnya brand purpose itu apa? Definisinya mah banyak, kalau dicari di Google juga ketemu. Cuman buat pegangan aku dan pegangan teman-teman marketer lainnya, kita selalu ngomong brand purpose itu nyawa. Nyawanya brand itu di purpose-nya. Karena itu kan sebenarnya sama lah sama artinya, alasan kan. Apa sih sebenarnya alasan brand itu bisa lahir? That's the brand purpose buat aku. Kalau ngomong soal apa terus hubungannya branding, brand purpose, satu, jangan kemakan jargon, emang mabokin semuanya. Dua, sebenarnya branding adalah usahanya. As simple as that. Oke. Kalau brand itu, ada yang bilang brand itu nama mereknya, ada yang bilang brand itu the self-nya gitu kan, ibaratnya dirinya si brand atau usaha atau mereknya tersebut. Branding itu usahanya. Gimana sih supaya brandnya kita, namanya kita, usahanya kita, nyawanya kita dalam wujud usaha ini mau dikenal sama banyak orang gitu. Nah, karena dibilang purpose, bahasa simpelnya kan alasan utama kenapa kita menelurkan ini. Apakah harus dilihat dari kacamata apa peruntukannya untuk konsumen atau market kita, atau sebenarnya dimulai dari kenapa kita bikin ini? Jadi dari perspektif orang yang bikin, bukan dari orang yang konsumsi atau pakai. Salah satu teori yang aku pelajarin sebenarnya brand purpose tuh a little bit of all. Jadi selalu kalau ngomongin soal brand purpose, aku akan selalu melihat dari 3 hal. Satu, pastinya kita tuh passionate tentang apa sih? Ketika kita bikin bisnis gitu kan, kita passionate tentang apa? Yang kedua, kita itu bagusnya di mana sih? What we are good at. Apakah memang we are good at this passion? Apakah kita punya kebaikan lainnya? Dan terakhir baru what the world needs. Apa sih yang lagi dunia ini butuhkan? Kadang kalau kita ngomong apa yang dunia ini butuhkan, paling simpel pastinya ngeliat dari konsumen. Konsumen lagi butuh apa sih? Tapi kadang banyak juga brand purpose yang berangkat justru dari supply-nya. Contoh, kalau ada yang pernah denger di sini Mahora-Hora, pernah denger gak Kak? Mahora-Hora? Mahora-Hora itu brand gula aren. Oh, aku belum pernah dengar itu. UMKM Indonesia. Wow, oke. Justru purpose-nya mereka berasal dari, petani gula aren di Indonesia tuh butuh bantuan. Orang Indonesia dalam setahunnya kalau nggak salah tuh konsumsi sampai 7 million ton gula putih, dan nggak nyampe setengahnya bahkan itu konsumsi dari gula domestik.
Padahal sebenarnya gula aren Indonesia, apalagi kan kita negara tropis, itu sebagus itu kualitasnya, serendah itu kalau nggak salah glikemik, gula inilah yang bisa Indeksnya ngebikin gitu ya? Iya. indeksnya rendah banget, kualitasnya bagus banget, dan mereka terancam kegusur kiri kanan. Itu juga bisa. What the world needs right now, ada orang-orang yang harus nolongin farmer ini, dan di saat yang bersamaan, kalau kita nolongin mereka, kita bantu mereka untuk pasarin gula arennya, as a consumer, sebagai konsumen, kita juga jadi bisa mengkonsumsi gula yang baik itu seperti apa sih. Jadi what the world needs, mungkin dari konsumen, mungkin dari supply, mungkin dari sekeliling kita, mungkin bahkan dari sesimpel keluarga kita, dan kita mau nolongin orang-orang lain di luar sana yang punya masalah sama kayak keluarga kita. Oke, makasih lo udah ngingetin dan langsung pakai contoh nih ya, jadi nggak ngawang gitu kan. Plus sering sekali kalau dalam misalnya founder-founder nih ketemu atau ngobrol sama partnernya gitu kan, ayo kita harus siapin visi misi brand dong gitu. Apakah yang dimaksud brand purpose ini sama dengan yang suka disebut visi misi brand? Biasanya sih kalau misalkan beberapa brand yang aku tahu, mereka bikin as simple as that gitu kan. Oh, purpose kita jadiin misi, atau visinya kita jadiin purpose. Kalau dari yang biasanya aku encourage, aku ajak ke para si business owner itu, baik bisnisnya kecil maupun besar, coba dilihat lagi. Tadi brand purpose itu kan lebih ke nyawanya. Apa sih yang sebenarnya jadi motor apinya kita lah. Apinya kita tuh kita mau membantu apa sih, atau kita mau kasih apa. Visi adalah cara kita melihat kita di ujungnya itu, goalnya tuh kita mau apa, namanya juga visions kan. Makanya kadang ngomongnya tadi misalkan Mahora-Hora, aku ngambil contoh tadi Mahora-Hora, purpose-nya kita adalah nolongin petani gula aren Indonesia. Apakah kemudian visinya semua petani di Indonesia akan punya tempat untuk menjual gula arennya mereka? Itu adalah visi yang mau dicapai, harus ada konkretnya nih. Misinya adalah apa sih step-step, langkah-langkah, usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk nyampai ke visi itu. Makanya kadang beberapa juga supaya gampang ngomongnya, visi itu goal jangka panjang, misi itu goal jangka pendek. Brand purpose apinya. Nah, karena sekarang sangat mudah ya kita googling, terus ya itu kan terombang-ambing dalam informasi yang banyak, terus bingung mulai dari mana Mbak. Makanya kan kita datengin Mbak tuh lebih biar ayo kita urai yuk mana yang nggak perlu, mana yang perlu nih gitu. Kalau aku ketikkan branding atau brand purpose di search engine, keluar tuh ada sebuah kayak brand canvas dengan bentuk yang macam-macam. Nah, boleh ajak kami nggak kayak yang esensial dulu aja deh. Tadi kan kalau yang esensial versi pertama ada 3 hal tuh, perpotongan passionate tentang apa, bagusnya di mana, what the world needs. Tapi mungkin dalam skala yang lebih kompleks ada hal-hal yang patut kita perhitungkan juga supaya kita masukkan di matriks itu gitu. Gimana kalau kita mulai dari situ sekarang? Ini mungkin untuk case misalkan brandnya sudah jalan, sudah ada brandnya. Kita harus mundur kah kalau kita mau punya brand purpose? Kadang gitu kan. Oh, waktu aku bikin brandnya aku belum kepikiran. Aku cuma pikirin produknya ini, jualannya ini, harganya ini, ya udah nama mereknya ini. Haruskah aku mundur karena aku belum punya brand purpose? Kadang misalkan orang-orang banyak yang kadang ceritanya kayak gitu Kak, ke kami lah. Kalau dari aku, terutama karena kita ngomong soal UMKM, jangan malah mundur. Karena aku juga tahu betapa pentingnya kalian untuk make money. Mungkin satu hal yang suka dilupain adalah aku mencoba untuk sangat-sangat realistis juga sih. Terutama balik lagi, terutama kalau kita ngomongin soal UMKM, kita tahu terbatas kemampuannya atau skala kita ketika kita mulai. Kalau memang dengan yang sekarang sudah bisa jualan, orang sudah beli, sesimpel karena butuh. Sesimpel karena ya memang keperluannya sekarang adalah untuk konsumsi barang tersebut. Gak apa-apa, jalanin aja. Sambil itu berjalan baru biasanya paralel kita ajak mereka untuk yuk coba apa ya yang bisa kira-kira kita rekalibrasi pelan-pelan. Tadi sambil itu berjalan coba dilihat lagi. Sebenarnya apa sih alasan kita pertama waktu bikin brand ini? Balikin lagi aja what we are passionate about. Kalau kita passion tentang ini, kita mau bagus dalam hal apa? What do we want to be good at? Oh, ternyata kita bagus soal produknya kita memang berkualitas. Atau memang kita bagusnya soal
kadang harga murah tuh bukan cuma sekedar banting harga, tapi dengan kualitas yang general kita mau semakin banyak orang bisa punya akses ke barang ini. Kalau aku boleh jujur itu salah satu purpose-nya. Yang akhirnya malah jadi purpose-nya Kasih Sun, tahu bubur Sun? Yes. Bubur Sun bayi yang Iya. semua orang ngomong murah dan murahan, padahal sebenarnya alasannya karena supaya semua keluarga di Indonesia Punya minimal aksesnya. bisa kasih anaknya Iya. makanan yang tepat nutrisinya. That's what they're good at. Oke. Jadi tinggal gimana cara kita ngekomunikasiinnya. Kadang berhenti di owner soalnya. Oh, aku tahu purpose aku ini, aku tahu bagusnya aku ini, tapi nggak ada yang ngomongin. Itu juga sebenarnya another thing sih. Jadi satu tadi gak apa jalanin dulu aja bisnisnya. Kalau udah punya, jangan lupa dikomunikasiin. Mereka nggak akan tahu purpose kita kalau kita nggak ngomong sama mereka. Aku menangkap 3 hal nih tadi dari yang udah dibocorin dari pertanyaan sebelumnya. Ternyata kan distribusi itu bermain peran penting ya gitu. Nggak cuman soal makin banyak orang yang bisa mengakses yang artinya beli. Ya ini sama-sama kita juga mau make money. Oh ya itu artinya kita menjawab kebutuhan di luaran kan gitu. Itu yang dimaksud distribusi. Tadi Mbak juga udah bilang soal komunikasi. Kan market di luaran bukan cenayang. Jadi kita harus pas nih mengkomunikasikan apa yang tadi sudah jadi brand purpose. Terus yang ketiga, ini kayak wow bertubi-tubi nih insight-nya dalam waktu kurang dari 5 menit. Jangan sampai berhenti di founder atau pemilik bisnis gitu. Nah, aku juga sadar sebagai misalnya nih entitas yang lagi jalan, lagi butuh duit yang realistis lah. Kita tuh ngerjain R&D atau survei tuh nggak bisa semendalam perusahaan-perusahaan besar. Kita nggak bisa cek ke sebutlah mau Nielsen atau merek company apapun yang bisa membantu kita riset yang sahih gitu. Nah, gimana biar kita punya kompas lah bilangnya. Ini tuh nggak cuman asik didengar di kepala founder doang loh gitu. Kayak ini tuh realitanya emang begini loh. Tapi kita nggak punya duitnya nih untuk riset gede-gedean gitu. Tapi kan pengen naik level. Nah, mendapatkan titik manisnya, sweet spotnya itu tuh gimana ya biar nggak asik sendiri? Sebenarnya soal asik sendiri tuh bener banget sih. Bahkan kalau boleh jujur banyak brand besar yang juga ngelihat riset itu sebelah mata. Aku senang banget sekarang ngeliat UMKM sekarang justru pertanyaan mereka banyak banget ngomong gimana ya Kak supaya kita bisa lebih banyak dapat masukan dari konsumen kita. Karena kita nggak bisa riset yang banyak. Kan artinya sebenarnya UMKM sekarang sudah banyak yang menghargai data, menghargai konsumennya. Ya. Kalau dari aku mungkin ada 2 cara. Dari satu deh yang paling visible, yang paling biasanya banyak dilakukan atau yang paling banyak aku push ke UMKM. Kalaupun belum banyak konsumennya, gak apa-apa ngobrol sama mereka. Setiap kali mereka udah beli, setiap kali mereka udah minimal tanya aja atau transaksi, usaha aja ditanyain sama mereka. Entah mau lewat DM, entah mau disamperin langsung kalau memang bentuk toko fisiknya ada. Apakah ada possibility untuk ditolak konsumen gak mau ngobrol? Selalu ada, tapi kan usaha, yang penting usaha dulu. Karena kadang menarik bahkan dari yang baru punya intensi aja. Mau beli gak jadi. Itu kan sebenarnya udah ada insight yang di sana. Kak, kalau boleh tahu apa ya yang kurang? Apakah memang ternyata kendala harga? Apakah ternyata kendala memang produknya tidak sesuai? Atau kendala distribusi misalkan. Itu aja udah satu poin sendiri. Kadang manfaatin social media channelnya brand pun udah ngebantu juga. Entah tadi ngobrol langsung maupun coba aja di stalking orang-orangnya. Kadang aku suka nge-stalk, aku juga ada side business sama teman aku gitu, walaupun kita bentuknya mungkin lebih ke NGO. Kita akan ngelihat siapa-siapa aja yang nge-follow kita, atau kita akan ngelihat siapa-siapa aja yang taruh komen di tempat kita, dan kita cari aja yang profilnya kebuka, kita stalking. Kayak gimana sih hidupnya mereka. Mereka tuh sebenarnya bisa kelihatan gak ya kira-kira mereka lagi butuh apa. Itu mungkin yang versi beneran gak ada budget sama sekali, tapi memang aku suggest banget, kalaupun memang tidak punya budget, atau budgetnya tidak banyak, tapi ada lah bisa spare sedikit. Sekarang itu di Indonesia udah banyak banget kok lembaga-lembaga riset yang sebenarnya harganya lebih masuk mungkin kalau untuk UMKM. Sebutlah kalau misalkan Jakpat, Populix, itu tuh pun punya banyak versi kecil-kecil risetnya mereka. Setidaknya kalau kita sebar, kita dapat sampel yang lebih banyak. 50 sampel pun, 100 sampel pun, yang penting kita bisa ngejangkau di luar sana untuk ngevalidasi juga. Itu tadi Planning Manager dari Ogilvy, Mbak Nerissa Nadine yang biasa disapa Mbak Sasa, yang udah kasih pemaparan soal pentingnya sebuah bisnis punya brand purpose.
Masih banyak yang bisa dikulik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Lihat Instagram, isinya teman-teman yang struggle buat achieve goals-nya. Buka TikTok, ada aja yang flexing. Ada juga yang sad, sampai mewek. Tapi pas dengerin podcast, nemulah itu podcast. Namanya Disco. Ya, pas banget lagi dibahas. Kalau orang yang sudah biasa misalnya flexing, ketika nggak flexing kok kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi cemas nih. Jadi kan berusaha untuk ya flexing lagi, gimana caranya kita flexing yuk gitu kan. Laki nggak boleh nangis gitu ya, harus kuat gitu ya. Nah itu salah banget gitu, karena tadi aku bilang nangis itu adalah salah satu komunikasi terdasarnya manusia. Biar hidup jadi seimbang, penting banget nih dengerin Disco. Diskusi psikologi persembahan KBR dan Into the Light Indonesia. Yuk hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Disco, diskusi psikologi bisa disimak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Masih di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya, Puri Anindita. Di episode kali ini, kita lagi ngebahas soal brand purpose bareng planning manager dari Ogilvy, Mbak Nerissa Nadine. Kita lanjut lagi yuk. Nah kalau ini sekarang ke komunikasi, apalagi di era di mana second life orang tuh udah jadi kayak primary life ya. Maksudnya kehidupan sosial media kayaknya jauh lebih primer dan punya influence lebih banyak ketika orang memutuskan membeli sesuatu gitu. Gimana membawa dari tadi kita udah paham nih misalnya brand purpose-nya, kita tahu harus mesti ngapain dengan divalidasi sedikit riset kecil-kecilan. Memastikan komunikasinya tuh align, tepat guna, terus orang ingat. Di dunia yang sekarang bergerak begitu cepat, bahkan kayaknya sekarang kalau bicara hook social media tuh udah kayak ya ampun udah bukan 30 detik pertama kali, udah kayak 5 detik pertama, 3 detik pertama gitu. Terus messaging kayak gimana nih yang impactful gitu. Mungkin kalau geng zaman dulu kan kayak tagline gitu. Terus kalau nonton TVC bisa yang TVC diulang 3 kali dalam 1 kali slot gitu. Tapi kan mungkin tuh zaman dulu ya. Kalau sekarang tuh gimana sih biar terus relevan gitu. Ini juga sampai sekarang aku masih coba cari tahu gimana caranya. Bahkan aku kemarin habis ngobrol, udah susah banget untuk brand sekarang bisa diomongin, aku akan sebut nama channel ya. Susah banget buat brand sekarang diomongin di TikTok kalau kita nggak bayar orang. Semasif itu sebenarnya industri konten. Konten itu kan sekarang udah jadi industri ya, social media itself is an industry. Yang biasanya brand bisa lakukan ya selain berdoa dan berusaha pastinya. Kalau memang di luar sana sudah sekelater itu, di luar sana sudah sebanyak itu kesannya, sesusah itu untuk dapetin attention dari orang. Kalau kamu cuma punya, put yourself in the situation where kalau kamu cuma punya 2 detik sampai 3 detik, apa sih tentang brand kamu yang kamu mau orang tahu? Dan sebenarnya disinilah kenapa brand purpose jadi penting banget. Karena ketika orang udah ngelihat di luar harga, orang udah ngelihat di luar komoditas. Kalau komoditas itu kan semua sama, ngomongnya gini deh, mie instan. Semua mie instan juga sama. Apa sih yang bisa ngebedain semua mie instan ini pada akhirnya? Toh kalau dimasak, udah jadi di piring, bentuknya sama semua kok, gak beda-beda jauh. Pada akhirnya yang dipilih adalah mana brand yang paling ngomong ke aku, mana brand yang paling resonate sama aku. Makanya Indomie sampai sekarang masih kuat walaupun distribusi mungkin lebih sering ngeliat mie sedap. Karena ketika orang beli Indomie, mereka percaya ini minyak orang Indonesia. Dan mungkin tambahan sedikit lagi ketika kita tahu kalau kita dikasih cuma 3 detik, 2-3 detik brand itu harus ngomong apa, itu akan ngebantu kita untuk fokus sama satu pesan aja. Single mindedness kalau di aku sekarang lagi sering banget diingetin bahkan sama bos aku, kalau ngasih pesan, kalau ngasih bantuan atau kalau ngasih sesuatu ke brand, bikin segala sesuatunya single minded. 3 detik sama terus komunikasi ke semua tempat. Karena pada akhirnya mau konteksnya berubah, mau trennya berubah, mau tipe kontennya berubah, mau KOL-nya berubah, komunitas yang kita tap in berubah. Kalau kita punya that one single mindedness, itulah yang akan diingat seterusnya sama audiensnya kita. Logiknya sama kok, sama dulu kenapa kalau di iklan harus diulang 3 kali, pakai satu message yang sama.
Nah, pertanyaannya kalau aku boleh challenge lagi tuh until when? Maksudnya until when tuh oke, misalnya kalau jangka pendek katakanlah kampanye 3 bulan, 6 bulan tuh masih aku tuh bisa paham single mindedness-nya ini. Tapi berhubung brandnya juga baru, terus mau menjawab persoalan lah ya, nggak mau asik sendiri, terus tiba-tiba jangan-jangan sebenarnya di luaran udah nggak itu tuh yang biar relevan, yang biar diinget, yang menjawab. Nah, balik lagi nih, kayak sweet spot untuk kayak, oh ini waktunya agak pivot message-nya. Atau bahkan kayak pivot semuanya gitu kan. Itu kan jadi kayak ini kita jadi pivot apa masih terus aja nih dengan yang ada gitu. Kayak maju terus gitu kan. Kapan waktunya kita mengevaluasi dengan mindful yang gak sembarangan gitu ya. Kadang kayaknya orang tuh langsung asosiasinya brand sama dengan produk. Brand, message-nya itu sebenarnya harusnya yang single minded is the brand. Apa sih yang sebenarnya brand ini mau bawa? Kayak tadi aku ngomong misalkan kita bicara soal brand purpose. Kalau kita ngomong Sun, kasih alami ibu akan selalu jadi brandnya. Itu adalah purpose-nya. Gimana mereka mau menghadirkan kasih alami ibu ke setiap keluarga. Gak peduli latar belakangnya apa. Udah gak dibahas buburnya ya? Udah gak dibahas buburnya nih. Tapi habis itu produknya mereka akan ngomong macam-macam loh. Sun bubur bayi akan ngomong mungkin 6 bulan butuh ini. 8 bulan butuh ini. Bahkan mereka sekarang branch-nya sampai ke snack. Oh adik bayi, snack itu sepenting itu juga loh untuk waktu snackingnya. Apakah kemudian message-nya mereka akan berubah-berubah di produk mungkin. Karena tujuan dari produk itu sendiri kan gimana supaya produk ini appealing, supaya produk ini menarik. Pastinya lah ujung-ujungnya harus untuk menjual. Tapi cara mereka komunikasi brandnya mereka, when no product involved atau bahkan di belakang produk-produk itu, Sun akan selalu bilang, oh Sun itu kasih alami ibu. Mau itu yang ditangkap sama orang, tagline-nya, mau yang ditangkap sama orang, oh iya emang Sun buat keluarga Indonesia, sama aja. Single-mindedness-nya itu sebenarnya yang kadang kita suka lupa. Brandnya single-minded, produknya mau branch out inovasi, mau ngomong ABCDE, selama mereka ada di satu space yang sama, punya satu nyawa yang sama brand purpose-nya, sama brand lainnya lah ibaratnya, buat aku itu udah jadi effort dari single-mindedness. Gila nih kalau sebenarnya kita konsultasi berbayar ya, teman uang bicara sama Kakak Sasa. Aku nggak kebayang kita di charge berapa sih. Jadi terima kasih loh udah boleh main ke uang bicara. Sekarang gini, aku butuh contoh real lagi ya. Selain tadi kita udah bahas Sun, kita udah bahas mie instan. Ada nggak contoh-contoh yang mencuri perhatian nih sekarang ini soal brand purpose? Bisa brand lama, bisa juga brand baru yang sangat groundbreaking dan wah ini nyuri perhatian banget nih, layak nih kita coba untuk jadi study case untuk kita coba eksplorasi. Mau dong bocorannya? Kayaknya ini aku butuh waktu mikir deh. Nggak apa-apa, it's okay. Kalau untuk brand, mungkin bukan lama banget ya. Ini zaman-zamannya sebelum sekarang itu kan skincare semuanya booming. Ya. Tiba-tiba semua skincare tuh naik terus dalam aku kemarin kayaknya sempat dikasih lihat data, bahkan dalam 1 bulan aja itu bisa sampai 30 sampai 50 brand baru kecil-kecil skincare yang bermunculan. Yeah. Jadi ini eranya sebelum skincare jadi komoditas ya. Yes. Pernah dengar brand The Bath Box Kakak? The Bath Box. The Bath Box. The Bath Box. Belum. Oke. Bath Box itu juga produk lokal. Ini justru produk yang hadir karena berasal dari purpose owner-nya. Owner-nya itu punya masalah kulit. Dia punya eksim. Dan kalau saat itu sebenarnya sabun buat eksim itu kan gak banyak. Sabun di Indonesia itu kan rata-rata masih banyak SLS-nya ya. Dan itu tuh menderita banget buat yang kena gitu. Dan dia nemuin kalau kalau nggak salah tuh waktu itu pakai esensi susu kambing atau apa. Ternyata itu sangat-sangat selembut itu untuk kulit. To a point buat dia, aku tahu di luar sana yang eksim ngalamin hal yang sama, ngalamin stres yang sama, ngalamin sakit yang sama. Ini yang mau aku bawa buat mereka. Karena pada akhirnya setiap kulit itu harusnya punya cure-nya mereka masing-masing. Gak bisa tuh satu sabun di supermarket buat semua orang. Akan selalu ada orang-orang yang sama kayak dia, tapi tidak dapat perhatian yang cukup. Waktu itu akhirnya mereka nge-launch si The Bath Box ini. Mereka kasih lihat di social content-nya mereka, prosesnya mereka bikin, bahannya itu apa aja. Jadi menurut aku satu groundbreaking dari sisi mereka buka kontennya,
proses pengadukannya mereka masukin apa aja, groundbreaking dari sisi desain juga. Desainnya mereka sleek, beda banget sama desain di luar sana karena mereka mau ngasih lihat, oh ini clean. Kalau di brand luar kayak Aesop kali ya. Iya, simplistic banget ya, nggak rame simplistic gitu. Banget, karena mereka mau nunjukin kalau ingredients kita emang sesimpel itu untuk kulit yang bermasalah. Itu salah satu yang menurut aku waktu itu lumayan groundbreaking. Bukan cuman, mungkin kalau buat kita yang tidak punya masalah, agak suheri gitu kan groundbreakingnya. Oh iya bagus, tapi ya udah. Tapi imagine the community of people yang saat itu lagi punya masalah dan tidak punya jawaban. Karena kadang kalau kita ngomong soal groundbreaking, kita nggak cuma ngomong kita sebagai general audience, kita juga ngelihat dari sisi tadi. What the world needs, dunianya orang-orang yang punya penyakit eksim ini, buat mereka this is something very groundbreaking. Untuk aku akhirnya punya sabun, bukan sabun luar negeri, bukan sabun merek-merek yang aku harus impor dari mana-mana. Ini sabun dibikinnya di Indonesia, harga pembuatan sampai harga penjualannya semuanya pakai rupiah. Karena semua orang eksim harus bisa dapat sabun yang ngelindungin kulit mereka. So it might not sound groundbreaking to us, but if you put yourself di kulit, di badannya orang-orang yang punya penyakit ini, betapa sujud syukurnya sih orang-orang ini. Jadi buat aku tuh salah satu yang lumayan groundbreaking. Bener secara lagi. cerita. Iya. Nah kalau boleh nyelip satu lagi sebelum kita udahan nih. Kalau dari jasa gimana? Adakah sesuatu yang berbeda? Kalau tadi kan kita ngomongin produk ya, bukan service gitu. Ada yang berbeda nggak? Dan kalau ada contoh-contoh groundbreaking lagi aku mau denger sih. Karena kalau ini lumayan deket banget. Aku baru kepapar ininya kontennya. Kalau kita ngomong soal service, salah satu service yang langsung kepikiran di otak aku, pernah dengar Modern Fat gak Kak? Modern Fat? Modern Fat. Fatnya VET atau F? Salah, ralat, Medifat. Medifat. VET, veterinarian. Oh. Ini adalah rumah sakit ya, beneran rumah sakit ya, khusus untuk hewan. Temen aku sih, gara-gara dibilang gitu, yes, gitu. Tapi aku nggak pernah kayak kalau ditanya logonya kayak apa aku nggak ngeh. Cuman temen aku yang punya hewan peliharaan di rumah, dia pernah cerita hal ini. Tapi boleh sekarang diurai kenapa ini keren banget secara brand dan brand purpose-nya gitu. Menurut aku mungkin sekarang belum kedengeran. Buat aku ngerasa this service could be something yang kalau dimasak beneran brand purpose-nya, kalau beneran dikomunikasiin brand purpose-nya, this would be groundbreaking. Jadi mungkin kayak tadi aku masih harus searching lagi untuk tahu. Tapi aku langsung tahu, oh ada nih vet di luar sana yang bentuknya sudah hospital. Menurut aku ini kalau misalkan dikomunikasikan, terutama kalau kita ngelihat behavior orang sekarang, mungkin bahkan behavior dari orang-orang dulu tapi tidak banyak dikomunikasikan karena sosial media belum lahir dulu. Seberapa sayangnya kita sama hewan peliharaannya kita. Seberapa kalau ngelihat orang yang serius jadi pet mom, cat mom, dog mom, seberapa penting mereka ngelihat hewan mereka tuh bukan cuma sebagai hewan tapi sebagai keluarganya mereka. Dan caranya Medifat itu komunikasi, karena aku sering banget kepapar dulu ads-nya mereka di sosial, again korban sosial, yang mereka tawarkan adalah langsung brandingannya, because we want the best for your family member, all your family member. Nyolek banget ya bagian family membernya, terus tapi ada muka kucing gitu. Iya, bayangin balik lagi tadi. Mungkin buat yang lain kayak oke gitu kan, buat aku yang juga cat mom, buat teman aku yang dog mom yang udah pernah ngerasain rasanya takutnya malpraktek, sama kayak anak kali ya. Betul. Sama kayak kalau kita ngomong soal dokter anak lah, takutnya kita untuk milih DSA itu sama kayak takutnya kita untuk pilih dokter hewan kita. Menurut aku Medifat ini salah satu yang punya banget potensi kalau dilanjutin lagi brandingnya, karena kayaknya mereka lagi stop ads-nya mereka. Kalau dilanjutin brandingnya, kalau brand purpose-nya mereka beneran dimasak, aku udah bisa ngebayangin bahkan caranya mereka ngomong tadi, we want the best for your family member, all your family member. Karena mereka terima semua hewan, kalau yang aku tahu ya, mereka terima, gak cuman kucing, gak cuman anjing. Kalau kamu memang your family member is a chicken, kalau kura-kura family member kamu, dulu teman aku ada yang sempat piara iguana. It's also family member yang butuh
yang butuh tempat untuk datang ketika mereka kenapa-kenapa. Jadi itu sebenarnya so far service yang bisa aku bayangin, mungkin belum gede sekarang. Doa banget Medivet nanti beneran gede karena brand purpose-nya. Halo, ada teman-teman Medivet yang lagi dengerin episode ini, ayo telepon Mbak Sasa. Mbak, thank you banget. Dengan segala keterbatasan waktu, tapi untuk mengakhiri obrolan yang seru ini, mudah-mudahan ada lain kali. Ada nggak sesuatu yang aku belum sempat tanya tapi dirimu ini harus diceritain banget nih, apalagi kalau kita ngomongin branding, brand purpose, yang ujung-ujungnya adalah kita pengen apa yang kita tawarkan laku dong gitu. Ini sesuatu yang selalu aku bilang ketika aku harus ngisi sesi atau ketika aku lagi sharing session. Percayalah semua yang aku omongin tadi bukan karena aku lebih pintar pastinya, tapi karena aku sudah terpapar duluan. Aku cuma melanjutkan apa yang orang ajarin ke aku, ke tempat ini, ke sebanyak mungkin orang. Kadang yang terjadi adalah kita fokus banget sama branding, kita fokus banget sama usaha, sama strategi, sama brand purpose dan segala macamnya. Tapi percayalah pada prakteknya nggak akan ada yang namanya satu kali jalan langsung ada. Nggak akan ada brand purpose yang lahir dari cuma satu kali semedi atau satu kali brainstorm. Nggak akan ada brand bagus yang lahir satu malam, besoknya langsung sukses. Jadi mungkin lebih ke instead of ilmu, mungkin kalau dari aku lebih ke jangan terlalu jahat sama diri sendiri kalau brandnya belum fly. Jangan terlalu beating yourself up kalau misalkan usaha brandingnya belum kejadian. Percayalah dengan social media sekarang yang namanya usaha itu, algoritma itu bisa selalu berganti. Social media, besok akan selalu ada social media baru. So, explore, eksperimen, gak ada yang namanya satu brand strategi yang bisa diterapin ke semua orang. Baru aja kita ngobrol bareng Planning Manager dari Ogilvy, Mbak Sasa atau Mbak Nerissa Nadine soal pentingnya sebuah bisnis punya brand purpose. Mudah-mudahan episode ini bisa kasih ide untuk kamu pebisnis baru UMKM. Jangan lupain ya tujuan dari brand kamu. Nah, kalau kamu punya kritik, saran seputar keuangan atau ekonomi yang dirasa perlu banget nih dibahas sama-sama di Uang Bicara, ditunggu banget nih emailnya. Silakan kirim ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Puri Anindita pamit. Jangan lupa dengerin terus Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye for now.